Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modis, nomor absen 24. Oke, saya akan langsung mengkritiki apa yang sudah ditugaskan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Ali Humandi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang radikalisme agama di Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang radikalisme itu adalah dengan menggunakan cara-cara yang kasar, dengan menggunakan cara-cara yang tidak halus. Setelah apa yang sudah baca dari artikel yang Bapak share, jadi ada beberapa kritikan yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Jadi kalau berbicara tentang radikalisme pada perkembangan secara global, radikalisme sekarang ini mengarah kepada agama khususnya agama Islam. Kritik saya karena memang belum ada penanaman akidah keislaman dan keindonesiaan, terlebih dalam keindonesiaan, terlebih pada pengintasannya. Pemerintah Indonesia belum memiliki strategi yang ampuh hal ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisasi di dunia Muslim dan mulai terpecahnya dunia Muslim ke dalam berbagai negara bangsa. Oleh karena itu muncul gerakan-gerakan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Bahkan apa yang sudah saya bacakan terkait dengan radikalisme, munculnya radikal itu karena adanya teroris, maka munculnya dengan yang namanya radikalisme. Setelah saya membaca artikel yang sudah Bapak share, oleh karena itu muncul gerakan radikalisme yang menggunakan kekerasan untuk mencapai target politik yang ditopang oleh sentimen atau emosi keagamaan. Pandangan yang lain, radikalisme secara sosiologis terjadi ketika masyarakat berada dalam situasi kesenjangan. Ketika berada di situasi kesenjangan. Jadi setelah apa yang sudah baca terkait dengan radikalisme agama, itu lebih menanjak pada keagamaan, khususnya agama Islam. Setelah saya baca artikel yang Bapak share, jadi tidak ada kritikan yang pertama itu. Yang kedua, kalau berpatokan terhadap agama Islam, jadi tidak ada Islam yang radikal, hanya orang-orangnya yang radikal. Bahkan karena Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran, itu kritikan saya terkait dengan radikalisme agama di Indonesia. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang, banyak sudut pandang dari berbagai ahli, tapi saya sebagai masyarakat Indonesia harus berpikir secara rasional tentang radikalisme agama di Indonesia. Kenapa demikian? Karena jika radikalisme agama di Indonesia, jika digarisbawahi bersifat umum dan juga negara Indonesia adalah dikenal dengan negara hukum dan kesusilaan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami arti radikalisme, meningkatkan radikalisme agama di Indonesia dengan cara apa? Supaya mudah terpecahi berkaitan dengan radikalisme tersebut. Karena tidak ada yang namanya radikalisme. Karena apa? Karena kalau melihat dari perspektif radikalisme itu adalah menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang tidak halus. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Itu kritikan
kritikan yang sudah saya pahami terkait dengan artikel yang sudah Bapak share. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini hanya ini hanya pemahaman saya terkait dengan artikel yang sudah saya baca, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.